Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman ittakhadha bidal Qur'an faqad faza fid dunya wal akhirah. Faman kafarahu faqad khaba wa khasira fid dunya wal akhirah. Sallallahu wa sallamuhu alaihi ala Rasulillah wa ahli baitihi at-tahirin at-thayyibin wa ashabihi al-ahyar al-mustaqim. Aman saro ala minhajil qawim ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, alhamdulillahirabbil alamin. Kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masih bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan melanjutkan tafsir Al-Quran surat An-Nisa. Kita mulai dari ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Itu ayatnya ya, penggalannya. Ayat ini memerintahkan orang beriman ya, itu untuk melakukan satu perbuatan yang merupakan bagian daripada kesempurnaan orang Islam atau totalitas orang Islam. Di dalam surat Al-Baqarah itu kan Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah dalam Islam kafah. Kafah itu total. Total itu kalau di dalam unsur din, agama ya, itu ada masalah aqaid, akidah, kemudian masalah ibadah, kemudian akhlak, kemudian adab, kemudian muamalah. Nah, di ayat yang ke-135 ini qawamina bil qisti ya. Kunu qawamina bil qisti. Kunu jadilah kalian semuanya itu qawamina. Qawamin itu jamaknya qaim. Qaim itu orang yang berdiri, orang yang menegakkan. Jadi kalau qawamin itu bagian atau rombongan orang-orang yang menegakkan. Bil qisti al qistun. Qistun itu keseimbangan. Kalau di dalam bahasa lain itu adil. Adil. Adil itu masuk dalam bab akhlakul mahmudah. Di dalam tadi akidah, ibadah, adab, ya, akhlak, muamalah tadi masuk dalam bab akhlak mahmudah. Jadi kalau akhlak ini tidak bagus dari unsur totalitas muslim tadi kan cacat gitu ya. Cacat, tidak sempurna. Nah, di dalam pengertian Kristen itu adalah orang itu punya dorongan untuk
menegakkan keadilan, ya, berlaku jujur, maksudnya gitu ya. Di dalam tafsir itu istun bil kauli, ucapannya itu ya jujur, adil jujur, tidak berat sebelah. Kemudian perilakunya itu juga adil, sikapnya itu jujur, tidak menunjukkan yang berat sebelah. Sikap yang jujur itu antara ucapan dan perbuatan itu sama gitu ya. Ada orang yang ucapannya itu lamis, tapi perbuatannya itu tidak sesuai dengan ucapannya. Itu tidak adil, ya, tidak adil. Nah, kami akan singgung sedikit ya, bahwa Rasulullah itu ternyata di dalam hadis Tirmidzi nomor 1227 ya, itu memberikan satu semacam gambaran orang Islam itu supaya menjadi orang Islam yang baik itu seperti apa. Beliau mengatakan 5 hal ya. Jadi kan kafah itu salah satunya kan ini. Tapi kalau digambarkan dalam hadis itu 5 hal. Kan biasanya kalau kita ditanya, apakah kamu Islam? Ya, iman, ya gitu ya. Tapi imanmu dan Islammu itu yang seperti apa? Nah, ini digambarkan oleh Rasulullah itu dalam hadis riwayat Tirmidzi itu. Ya. Kemudian dalam hadis itu salah satu ciri orang yang beriman sungguhan itu diwujudkan dalam perilaku ibadahnya. Ya. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang ahli ibadah beneran karena pengakuan iman kita, maka beliau mengatakan kun wari'an au itaki maharimallah. Yang pertama, jadilah kamu orang yang wirai. Wirai itu ijek tenaba minal subhati makhofatan ayaku afil haromi, ya. Yang dimaksud wirai itu menjauhi perkara subhat karena takut jatuh pada perkara yang haram. Jadi kalau kita itu ngaku iman dan ingin dianggap orang yang ahli ibadah, pertama itu harus menjauhi perkara subhat karena khawatir jatuh pada perkara yang haram. Dalam hadis Tirmidzi itu secara nasnya itu itaki maharima, jagalah perkara-perkara yang haram atau jauhilah perkara yang haram gitu ya. Di dalam syarah hadis itu yang dimaksud haram di sini adalah perbuatanmu itu jangan jatuh pada perbuatan yang haram. Yang kedua, makananmu itu juga jangan sampai makanan yang haram, ya. Jadi kalau orang itu yang subhat tidak dilakukan, makanan yang subhat tidak dimakan, kemudian perbuatannya itu ya tidak ada perbuatan yang subhat dan tidak ada perbuatan yang haram. Nah, karena huwa a'badun nas, kata hadis itu. Itulah orang yang benar-benar ngabekti marang Gusti Allah ngoten ya. Wong iman sing ibadah tenanan siji gak enek awake kelakuannya karo makanan itu nggak ada yang subhan, apalagi haram. Ya. Nah, meskipun ilmunya banyak, tapi kalau perbuatannya subhat, makanannya subhat, atau ada yang haram, misalnya, nah, itu tidak adil juga, tidak kristen tadi, tidak menegakkan keadilan itu. Karena antara ilmu dan amalnya tidak seimbang, karena adil itu seimbang.
Iya loh. Ya, gitu. Jadi pertama kita itu harus benar-benar menjaga jangan sampai jatuh pada yang subhat, apalagi yang haram ya, sekecil apapun. Sehingga para sahabat itu kalau soal masalah wirai dan haraman itu kan ya sangat dijaga betul ya, perbuatannya maupun makanannya itu. Kalau nggak benar-benar halal, toyib nggak mau. Begitu. Bukan berebut perkara haram, ya. Bahkan yang subhat itu jauh ini. Nah itu yang pertama. Jadi taki maharima maupun warian. Kemudian yang kedua itu jadi orang yang baik itu orang yang bisa memahami takdir Gusti Allah ya. Takdir Gusti Allah itu diwujudkan dalam ismah. Ismah itu pembagian. Nah, kita kadang-kadang kan mengaku percaya takdir Gusti Allah gitu. Tapi ketika didumir Gusti Allah tidak menerima, protes, mangkel, termasuk kemarin terjadi huru hara, ya, demo, membakar, merusak dan sebagainya, karena menganggap adanya ketidakadilan. Nah, itu perlu kita sadari dalam surat Al-An'am ayat 165 itu Allah berfirman, wahwaladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan membedakan derajat di antara kalian yang satu dengan yang lain beberapa derajat. Liyabluwakum, supaya Allah ingin mengetahui keimananmu dengan menguji karena perbedaan derajat itu. Sehingga dalam hadis riwayat Tirmidzi itu dikatakan orang yang benar-benar memahami takdir dengan meridhoi takdir Gusti Allah itu, ya, itu Rasulullah mengatakan wardi ma qasamallahu laka takunu agnan nasi. Ridhoilah apa yang dibagikan oleh Allah kepadamu, maka kamu menjadi orang yang paling agnan nasi, itu orang yang paling merasa ya cukup gitu ya. Karena orang itu merasa cukup, maka dia tidak tamak gitu ya, tidak mengharapkan milik orang lain, karena dia sudah cukup, karena dia ridho dengan ismahnya Allah, itu pembagian Allah. Karena kita tidak tamak, maka potensi untuk membuat huru hara, kerusuhan, mencuri, merampok, iri dengki, dendam dan sebagainya tidak ada. Orang ikhlas, orang damai, hidup damai. Nah kalau kita tidak menyadari itu, hawa ini panas, akhirnya yang muncul benci, dendam, ya gitu ya. Jadi yang kedua, Rasulullah menggariskan meyakini takdir pembagian Allah itu dengan ridho pembagian Allah, maka kamu menjadi orang yang agnan nasi, orang yang paling merasa cukup dalam hidupnya, sehingga ayam melihat jalan raya mobil berseliweran, Pajero, Fortuner gelap-gelap, dia tidak marah, tidak dongkol, tidak dendam. Jadi di ora perlu ngiri. Nah itu ya ridho. Jadi dia ridho aja, ikhlas. Yang kemudian yang ketiga itu ya, yang menuju pada puncak iman itu ya, setelah kita itu ridho dengan pembagian Allah, kata Rasulullah,
Yang ketiga itu akhibi linnasi ma tuhibbu linafsika. Akhibi linnasi, sukailah manusia apa yang dimiliki oleh manusia atau yang diterima oleh manusia, bagaimana kamu suka terhadap apa yang kamu miliki dan kamu diberi, gitu ya. Takun mukminan, maka kamu jadi orang iman beneran. Setelah tadi kita ridho dengan takdir dan pembagian, maka apa yang dimiliki manusia, kemudian manusia itu suka, kamu ya melu suka, melu senang. Kalau orang itu mendapatkan tambahan harta, senang, nah itu kamu ya melu seneng, ojo gelo. Kalau orang lain itu mendapatkan kenaikan jabatan, senang, kamu ya ikut senang, ojo gelo, gitu ya. Kalau orang lain itu anak-anaknya sukses, senang, kamu ya melu senang, ojo gelo, gitu. Kata Rasulullah gitu. Takun mukminan, ya kuwi sing darani wong iman itu. Ya. Kalau kok gitu ya, iman itu kan selain artinya percaya adalah juga aman. Aman itu tentram. Coba kalau orang lain mundak pangkat terus kita gelo, akhirnya kita memfitnah, kan menjadikan tidak aman. Orang lain hartanya bertambah, kita nggak suka, berusaha untuk mencuri atau mengganggu, kan tidak aman. Akhirnya tidak menimbulkan keamanan. Maka bagaimana orang mengaku beriman, wong kehadirannya tidak menunjukkan keamanan, gitu ya. Jadi mukmin itu di samping orang yang percaya juga yang mu'amin, orang yang mengamankan. Sehingga orang beriman itu ya melahirkan keamanan. Salah satunya adalah dengan senang apa yang diterima oleh orang lain, bagaimana dia senang tetap apa yang dia terima. Nah, itu deh hakikat iman ini. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan Anda itu ya Islam itu masdarnya daripada salima, aslama yuslimu islaman, gitu ya. Aslama itu manungso kang tumuju marang kedamaian, manungso kang nglakoni keselamatan. Itu ya. Kalau Islam itu berarti itu dalam istilah balaghah namanya insa, memunculkan pekerjaan yang melahirkan kedamaian dan keselamatan. Itu ya. Karena wazannya aslama yuslimu islaman. Ya, jadi kalau kita itu muslim, berarti orang yang melahirkan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian. Maka paling tidak cirinya, kata Rasulullah dalam hadis Tirmidzi itu, asin ila jarika takun musliman. Asin mengko gawe apik sapa sira daraka ing tanggamu, takun musliman mongko dadi sapa sira wong sing Islam, ngoten ya. Nah, jarika itu dalam sarah hadis itu orang yang dekat denganmu, fi makani bait, maksudnya di rumahmu, fi makani sugli atau di tempat kerjamu, fi makanin atau dimanapun kamu berada itu, orang yang dekat kamu itu namanya jarun, tetangga. Jadi kepada siapapun yang bersentuhan denganmu itu tetanggamu, maka asin ilaihim, lakukan perbuatan baik kepada mereka sehingga mereka itu berkesan ketika kedatangan kita membawa kebaikan. Takun musliman mongko ono sapa sira iku wong Islam, ngoten Pak. Jadi kalau melihat dari 4 gawe Kanjeng Nabi tadi, komunitas Islam itu komunitas yang sempurna dalam akhlaknya ya. Yang akhlak itu budi pekerti yang lahir dari dalam hati yang bersih,
Ini bagian dari akhlak. Ya. Kemudian beliau menutup 5 hal itu supaya hati itu bisa melahirkan akhlak-akhlak yang bagus tadi. Maka hatimu itu jangan kamu jadikan hati yang keras, hati yang tidak punya perasaan. Salah satu supaya hati itu tidak keras, kata beliau, wala tuksiru dhokka fa inna kasrata dhokki tumitul qalba. Jangan banyak-banyak tertawa-tawa, gembira-gembira ria, karena banyak tertawa dan gembira itu akan tumitul qalba, mematikan hati. Bagaimana larah-larai kok bisa banyak tertawa itu mematikan hati? Orang itu kalau terlalu banyak tertawa dan gembira-gembira itu banyak lupanya, lupa kepada Allah maksudnya, lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat, lupa kepada kematian, ya. Jadi dalam surat Al-Insan itu, ya, itu salah satu orang yang masuk neraka itu disebutkan inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman sakila. Inna haula'i sak temene wong sing mlebu neraka itu, dia yang dunia itu yuhibbunal ajilah, yang digemari itu memang ajilah. Ajilah itu kesenangan yang langsung bisa didapat itu, sing bang ketok itu. Ajilah itu cepat artinya. Nah, akhirat itu kan lambat. Kita sholat ini apa itu upaya atau balasan itu langsung kelihatan loh, betul? Kan tidak loh, besok waduh busuk berkiamat. Nah, orang yang tidak beriman itu nggak telaten, nggak sabar. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Ya, mereka itu memang tidak sabar, yang sukai yang spontan. Nggak oleh bewaya daruna waro'ahum yauman sakila. Dan mereka itu meninggalkan di belakang mereka yauman sakila, artinya tidak peduli di belakang mereka yauman sakila, hari yang sangat berat, yaitu hari yang berat itu hari yang sadidul mihnah wa sadidul bahlah, yang keras bahayanya, yaitu hari kiamat. Orang tidak memikirkan kiamat, tidak peduli kiamat, lupa dengan kiamat, lupa itu. Dia lupa dengan kiamat itu, bersenang-senang aja di dunia. Ngoten. Jadi oke, guyone oke. Gembira-gembiraan ya tertawa boleh, tapi jangan terlalu banyak tertawa itu. Jangan terlalu banyak tertawa. Karena tertawa itu tumitul qalba, membuat lupa. Nah, kalau akhirnya lupa, banyak lupanya, hatinya mati nggak perasa 4 yang dari 5 tadi nggak tercapai itu. Nah, ini bagian dari kalau mati tercapai itu tidak qawamina bil qisti itu. Jadi upaya qawamina bil qisti menegakkan keadilan secara tadi akhlak itu tidak tercapai. Nah, kemudian dalam ayat ini ma'asyiral muslimin, di dalam ayat ini juga diperkuat oleh Allah dalam surat Al-Maidah itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi wala yajrimanakum sana'anu qaumin ngala ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Artinya, janganlah kebencianmu pada satu kaum itu menjadikan kamu berlaku tidak adil. Artinya penyebab orang tidak berlaku kistun tadi, tidak adil itu salah satunya sudah ada bibit-bibit dalam hati itu serik gitu ya, kedengkian tanpa sebab karena tidak suka saja. Maka Allah menutup ya bahwa akrobuli takwa ya,
Ikdilu adilah, karena adil itu akan mendekatkan kepada takwa. Jadi kalau dibalik itu mafhum mukhalafahnya, kalau Anda tidak bisa berlaku adil, maka Anda itu adulit takwa, tambah adil sangka takwamu, tambah adil ya. Menjadi orang yang bertakwa, yang merupakan cita-cita setiap orang, tetapi perbuatannya bertentangan dengan cita-citanya itu. Cita-citanya menjadi orang bertakwa, tapi kelakuannya tidak menunjukkan perbuatan takwa, ya tidak akan sampai, ya tidak akan sampai. Di dalam ayat lain ya disebutkan juga, wa idza hakamta bainan nasi fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Apabila kamu menghukumi di antara manusia, memutuskan satu perkara atau mensikapi satu perkara, mensikapi juga termasuk menghukumi. Fahkum bainahum bil qisti, maka hukumilah di antara mereka dengan al-qistu, dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat adil. Jadi garis bawahnya di ayat itu, yuhibbu itu Allah mencintai al-muqsitin, orang yang berbuat adil. Kalau dibalik lagi, kalau mafhum mukhalafahnya, kalau orang itu tidak adil, berarti Allah itu membenci. Innallaha mubaghidun, ya, Allah membenci alladzina la yuqsitun, orang-orang yang tidak bisa adil. Jadi berat kalau dibenci Allah itu. Nah, Allah lalu memberikan rincian dalam ayat ini. Salah satu cirinya adil juga adalah syuhada alillahi. Saat kita menjadi saksi-saksi, ya, menjadi saksi dalam perbuatan-perbuatan yang ringan, misalnya kita ada dua orang yang berselisih, lalu salah satu dari mereka itu bertanya kita, bener nggak sing ngomong nih? Nah itu ya. Nah kadang-kadang mungkin di antara kita mau mengucapkan jujur kepada orang itu tidak mau, gitu ya. Ada mengucapkan tadi itu sebagian daripada saksi. Maka Allah mengatakan syuhada alillah. Syuhada itu jama'i syahid. Saya itu kang nyekseni. Lek nyekseni itu krono Gusti Allah, gitu. Bukan karena kepentinganmu. Itu maksudnya. Jadi ketika ditanya oleh yang satu tadi, jawabnya pertimbangannya bukan karena Allah, tapi kalau aku tak omongin tenanan, karena aku malah digeting karo ikine ya. Terus sana aku dipecat, aku sana ikine malah gitu ya. Atau sana dipersulit ini ya, itu berarti bukan lillah. Jadi dalam ayat ini Ibnu Katsir dan Al-Marawi mengatakan sepahit apapun risikonya menjadi saksi, itu harus lillah. Pertimbangan itu lillah. Ya. Kalau Anda itu orang beriman, ya lillah, bukan yang lain. Ya. Jadi itu kuncinya ya, lillah. Menjadi saksi lillah, bersumpah di hadapan Allah ya lillah. Walau ngala anfusikum dalam ayat itu, bahkan seandainya ya persaksianmu itu terhadap dirimu sendiri atau akan menimpa akibatnya kepada dirimu sendiri, maksudnya. Ini berat ya. Walau ngala anfusikum. Ini berat. Gimana ini? Biasanya kalau kata kita jujur, terus jujur itu nanti merugikan kita,
pripun? Wani napa mboten? Jujur tapi dampaknya ngenai awake dhewe. Jarang orang yang berani mengucapkan perkataan yang jujur, menyampaikan hal yang jujur, kalau kejujuran itu akan menimpa dampaknya pada diri sendiri. Sehingga karena takut, akhir bukan syuhada lillah, malah bagaimana menyenangkan orang yang disaksikan tadi gitu ya, membahagiakan, menggembirakan tadi. Kalau dia anak buah, ABS akhirnya munculnya, asal bapak senang, akhirnya memberikan laporan yang tidak sesuai kepada kenyataan. Karena laporan ini dijadikan salah satu pertimbangan untuk memutuskan satu perkara, akhirnya kalau anak buahnya 10 semuanya menyampaikan tidak benar kepada atasannya, padahal atasannya mendapatkan input laporan itu untuk memutuskan satu perkara. Panjenengan bayangkan betapa bahayanya itu hasil keputusan dari persaksian yang bohong hanya karena supaya bapaknya, pimpinannya senang. Itu yang terjadi ya. Maka Allah itu sudah menggariskan, sampaikan fakta itu, karena fakta itu akan menjadi pertimbangan berikutnya untuk memutuskan satu perkara itu. Kalau inputnya keliru, maka nanti keputusan juga keliru. Kalau keputusan keliru itu ya kalau dampaknya sedikit, kalau misalnya pemimpin itu dampaknya untuk rakyat banyak, kan akan merugikan orang banyak. Merugikan orang banyak itu bersumber dari apa? Dari kesaksian yang salah tadi. Maka jangan maksudnya kalau suatu saat nanti kita dihukum oleh Allah di akhirat karena kesaksian kita yang palsu, ya jangan menyalahkan diri sendiri. Karena dampak yang Anda lakukan dengan kesaksian tidak benar itu ternyata mengakibatkan dampak yang luar biasa. Nah, itu yang nggak disadari. Awil walidaini atau menjadi saksi atas kedua orang tua. Jadi misalnya seorang anak diinterogasi oleh polisi atas dugaan pidana kedua orang tuanya. Nah itu besar kemungkinan si anak itu berbohong. Ya kan? Besar sekali kemungkinan anak itu berbohong karena mesti secara alamiah itu ingin menyelamatkan bapak dan ibunya tadi. Nah Allah menegaskan kalau soal persaksian tidak boleh, meskipun kepada kedua orang tuamu kamu harus tetap sampaikan apa yang sesungguhnya. Ya. Kalau bukan hanya kepada kedua orang tua ya, termasuk kepada anaknya, orang tua menjadikan anaknya atau memberikan kesaksian terhadap anaknya. Coba itu berat sekali itu. Kalau di Amerika itu kemarin yang baru kejadian itu ada seorang pemuda menembak seseorang gitu ya, yang Charlie Kirk gitu, ditembak oleh seseorang itu, penembaknya itu yang melaporkan bapaknya itu. Penembaknya itu yang melaporkan pada polisi itu bapaknya. Coba, itu termasuk berat loh ya. Biasanya orang tua kan melindungi anaknya, mendidiknya itu termasuk. Nah kejujuran model ini yang perlu dicontoh mas gitu dalam kehidupan ini, dalam Islam maksudnya itu. Wal akrobin dan kerabat, paklik, bulik, bude ya, ponak-ponakan, kalau Anda dimintai keterangan terhadap mereka, persaksian ya yang jujur, jangan melindungi gitu. Bahkan sampai jauh lagi ayat ini iyakun gonian au fakiron. Jadi asbabul nuzulnya ini ya ada seseorang yang dilaporkan melakukan satu tindakan pidana jenayah. Kemudian
orang yang melakukan ini adalah orang melarat, orang miskin banget, nyolong pitik itu misalnya ya, nyolong. Kemudian kalau nggak salah di Asbabun Nuzul ayat ini ada seseorang yang ditanya untuk mengusut perkara ini, ya orang itu miskin. Lalu orang yang ditanya untuk menjadi persaksian dalam dugaan pidana orang miskin ini kasihan. Itu melarat nyolong PT. Mulai tak omongin tenanan berarti dipotong tangannya nanti misalnya. Kasihan ya. Maka mau dilindungi ini orang miskin itu oleh si saksi itu. Lalu turun ayat ini. Ya. Iyakun gonian. Meskipun orang yang kamu saksikan itu orang kaya, artinya, wah, iki wong sugih, aku sungkan lek jujur itu, sungkan dengan sugih. Biasanya orang dengan orang kaya itu kan, mentalnya udah jatuh. Wong miskin di hadapan orang kaya itu mentalnya jatuh biasanya. Sehingga kalau dimintai kesaksian kepada orang kaya, biasanya dia nggak berani menyampaikan yang sesungguhnya karena kayanya itu. Jangan, tabiatmu yang seperti itu menyelamatkan orang kaya karena kaya, jangan. Atau sebaliknya, karena kamu belas kasihan pada orang miskin lalu memberikan kesaksian yang palsu karena kemiskinan, jangan. Maka ayat ini menegaskan ya, ini maaf nih penutupannya, wallahu aula bihima. Maka Allah itu yang paling utama dibanding pertimbangan-pertimbangan karena kaya atau miskin. Ya. Gitu. Pala tatabulawa antak dilu. Pala tatabulawa, maka jangan mengikuti pertimbangan nafsu antak dilu untuk menjadi orang adil, gitu ya. Jadi untuk menjadi orang adil itu pertimbangannya bukan dorongan nafsu, tetapi hukum Allah itu. Wa in talu au tiridhu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kamu memutar-mutar lidah, manis lamis, au tiridhu, atau kamu berpaling untuk mencari dalil menyelamatkan orang dalam kesaksian, fa innallaha bima ta'maluna khabira. Maka ayat ini penutupnya ya, itu fa innallaha, Allah bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabira. Khabira itu beda dengan alima. Khabira itu mengetahui perkara yang sangat tersembunyi, gitu maksudnya. Lebih dalam lagi, biasanya orang yang memberikan kesaksian palsu itu kan membuat satu rekayasa. Kayak kasusnya Ferdi Sambo itu, coba Ferdi Sambo, ya, itu kan kayak begitu tuh. Bagaimana itu rumitnya dalam menyembunyikan tindakan peristiwanya itu. Itu kalau para saksinya itu benar-benar tidak benar-benar berani, bener enggak. Tapi ingat Allah itu khabiro, ya, tahu bagaimana. Matan ma'asyiral muslimin, ayat 135 ini intinya tentang akhlak mahmudah. Salah satunya adalah tentang berlaku adil dalam segala hal tadi ya. Itulah orang Islam. Kalau kita ingin menjadi orang yang kafah, ya harus begitu. Saya kira demikian, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan kita oleh Allah jadikan orang yang adil, ya, sehingga kita menjadi orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.